Cerita ini diawali ketika seorang pemuda sedang dikejar sekelompok tentara Jerman. Mereka mengejar dan menembaki pemuda itu. Dan lambat laun pemuda itu tertangkap. Tidak mungkin bagi dia untuk meloloskan diri ketika begitu banyak tentara mengejarnya. Selanjutnya, pemuda ini digantung di atas pohon. Ketika dia ditinggal oleh tentara Jerman, dia berusaha untuk meloloskan diri dan bertahan hidup. Baru kemudian datang seorang wanita dan menyelamatkan dirinya. Pemuda tadi berhasil selamat. Dia sedang berada di rumah wanita yang menyelamatkan dirinya. Sedangkan tentara Jerman, mereka sedang berada di sebuah kota dengan tujuan mereka untuk mencari emas. Beberapa hari kemudian, pemuda ini tubuhnya sudah semakin baik. Ketika dia hendak meninggalkan rumah wanita yang menolong dirinya, mereka kedatangan tentara, yang mana tentara ini adalah tentara Jerman yang menggantung dirinya. Tentara Jerman ini ternyata mereka hendak mencuri ayam yang dipelihara wanita penolong itu. Tentara Jerman melihat kalau di dalam rumah tersebut terdapat seorang wanita. Nafsu bejat tentara tersebut muncul, yang mana dia akan bersiap untuk memperkosa wanita yang malang itu. Lelaki yang tadi dia bersembunyi sambil melihat wanita penolongnya hendak diperkosa. Sekuat tenaga dia untuk meloloskan diri, wanita tersebut tak dapat mengalahkan tenaga dari lelaki tentara Jerman. Lelaki yang mengintip di atap, dia masih memiliki harga diri. Melihat penolongnya hendak diperkosa, dia pasti tidak tahan. Maka dari itu, dia menolong wanita tersebut. Lelaki itu muncul dan berlari sambil menusuk tentara Jerman yang berdiri. Para tentara Jerman langsung terdiam seperti orang bodoh. Barulah lelaki itu menendang meja dan berkelahi dengan tentara Jerman. Wanita yang tadi lolos dari pemerkosaan, dia juga ikut melawan para tentara. Tentara Jerman yang hendak memperkosa tadi, dia menembaki senjata api ke arah pria tentara yang barusan menolong wanita tersebut. Dia menggunakan perisai daging dari tentara Jerman. Dan mendorong penembak hingga keluar. Tentara Jerman langsung kabur. Walaupun sudah ditembaki, tapi dia juga tetap lolos. Pria tentara dan wanita, begitu juga adik si wanita, mereka harus meninggalkan rumah. Jika tidak, para tentara Jerman tadi pasti akan datang dan mereka akan ditangkap. Mereka bertiga harus bermalam di hutan. Tapi paginya tiba, Paul merupakan nama dari adik wanita tersebut. Dia menghilang dan ternyata keberadaannya di rumah lamanya. Dia yang lagi sedang memerah susu sapi, tapi tiba-tiba dia kedatangan tentara Jerman yang tadi. Dan sudah pasti dia ditangkap. Wanita tadi terlambat. Dia melihat kalau adiknya telah dibawa oleh tentara Jerman. Mau tidak mau mereka harus mendapatkan kembali si Paul tersebut. Sesampainya di kota, mereka berdua melihat kalau Paul memasuki gereja. Sedangkan di sisi si Paul, dia dipaksa untuk memasuki gereja dengan tujuan dia akan digantung. Paul di sini tidak mungkin hanya diam saja. Dia pun bergerak dan mendorong tentara Jerman yang kebetulan sedang berada di jendela. Dan seketika itu, tentara Jerman langsung jatuh di atas ketinggian 20 meter. Gak hanya itu, Paul juga menembaki orang-orang di luar. Paul merupakan anak yang terbelakangan mental. Dari ketika dia menembak, tak ada satupun yang berhasil dikenainya. Walaupun komandan tentara Jerman hanya diam, mematung melihat Paul menembaki dari atas. Tapi komandan ini tak mungkin dia hanya diam saja. Maka dari itu dia mengambil senjata rifle-nya dan langsung membidik ke kepala si Paul. Dan sudah pasti Paul mati. Kakaknya lagi-lagi terlambat. Dia mendapati adiknya yang telah meninggal dunia. Kebetulan wanita ini hendak melarikan diri, tetapi dia melihat pria yang membunuh adiknya. Dia langsung berlari menuju pria tersebut dan menembaki dirinya. Tapi tembakannya tak ada satupun yang mengenai tentara Jerman. Tapi di sini komandan tentara Jerman tidak membalas tembakan dari wanita itu. Dia terlihat seperti terkejut ketika melihat wanita yang menghampiri dirinya, seperti dia mengenal dengan sosok wanita. Sedangkan laki-laki tentara tadi, dia malah dikejar oleh tentara Jerman. Dia berlarian sampai dia melemparkan sebuah granat ke arah tentara Jerman. Saling balas tembakan pun terjadi. Dan singkat ceritanya, mereka berdua telah kehabisan peluru. Maka dari itu mereka harus beradu jotos.
Tentara Jerman memakai knuckle. Walaupun begitu, tentara Jerman tidak sanggup mengalahkannya. Dia berhasil memukuli tentara Jerman tersebut. Sampai seketika, tentara Jerman itu hendak ditusuk menggunakan pisau. Tapi itu tidak terjadi karena datang pesawat yang mengganggu mereka. Dengan menembaki mereka berdua, alhasil tentara Jerman berhasil lolos. Sedangkan dia terluka karena serpihan besi, tapi dia ditolong oleh emak-emak yang baik. Dia mengobati lukanya dibantu oleh emak-emak tersebut. Di sini dia mengetahui kalau pasukan SS atau tentara Jerman datang ke kota ini dengan tujuan untuk mendapatkan emas dari seorang Yahudi yang telah mati. Kemudian ketika beralih ke sisi wanita yang tadi mengamuk di depan tentara Jerman, dia sedang berada di sebuah restoran makan bersama dengan pria yang membunuh adiknya. Alasan pria Jerman ini membawanya dikarenakan dia mirip dengan kekasih pria Jerman tersebut, kekasih yang mati dia bunuh. Pria Jerman ini mencoba merayunya untuk tinggal bersama. Kemudian mereka pun tidur bersama, tetapi dia tidak mungkin dapat tidur dengan pria yang membunuh saudaranya. Dia melihat kalau ada sesuatu di cincin pria Jerman tersebut. Ternyata di dalamnya merupakan sebuah pil cyanida. Pria Jerman itu terbangun. Dia berpura-pura kalau dia akan menerima lamaran pria Jerman tersebut. Mereka berdua berciuman, tapi itu merupakan cara agar racun cyanida itu masuk ke mulut dari pria Jerman tersebut. Dan itu pun terjadi. Pria Jerman itu langsung mati keracunan. Beralih ke laki-laki tentara, dia mendapatkan emas yang dicari tentara Jerman. Kemudian dia membawa emas untuk ditukarkan dengan keselamatan dari wanita itu. Tapi ternyata wanita itu sudah melarikan diri ketika tentara Jerman hendak menukarnya. Maka dari itu tentara Jerman melemparkan sebuah bom dan langsung saja lelaki tentara terpental. Kakinya terluka dan sangat banyak pendarahan sehingga membuat dirinya tak dapat bergerak. Selanjutnya dia pun tertangkap. Wanita itu mengetahui kalau lelaki tadi barusan datang untuk menyelamatkan dirinya, tetapi dia sudah melarikan diri. Maka dari itu dia pun akan kembali untuk menyelamatkan lelaki tentara yang tadi. Lelaki tentara dia membawa para Nazi ke gereja untuk mengambil emas. Ketika mereka melihat ke dalam, ternyata sudah ada seorang pendeta dan keadaan di sekitar sangat berantakan, seperti ada ledakan. Ternyata itu memang ledakan, yaitu jebakan yang akan membuat tentara Jerman meledak. Tetapi yang memicu ledakan terjadi bukanlah tentara Jerman, melainkan warga kota yang juga mengincar emas. Pendeta yang telah mati ditembak oleh Nazi, sedangkan lelaki yang tadi dia ditahan oleh Nazi. Di luar, wanita yang tadi melihat kalau lelaki tersebut masih hidup. Dia langsung menembak sebuah bazooka ke atas gereja dan langsung saja itu menghancurkan gereja tersebut. Dan akibatnya para tentara Jerman juga terkena imbasnya. Kemudian datanglah mereka berdua, emak-emak dan wanita tersebut. Mereka menghabisi para tentara Jerman. Kemudian si emak-emak melihat kalau pendeta telah mati. Dia pun langsung marah dan menembak dengan membabi buta para tentara Jerman. Kemudian dia tertangkap oleh salah satu Nazi, tapi dia berhasil menusuk tentara Nazi itu. Dan ketika dia hendak menembak tentara tersebut, tiba-tiba kepalanya tertembak oleh tentara Nazi. Dia pun mati. Selanjutnya, wanita yang tadi menghampiri lelaki tentara. Tetapi salah satu tentara Jerman yang kena tusuk emak-emak tadi itu pun bangkit. Di sini wanita itu kehabisan peluru, maka dari itu dia langsung dihajar dan dicekek tentara Jerman. Ketika nyawanya akan hilang, datanglah lelaki tentara. Dia memukul Nazi dengan bongkahan emas, dan tak sampai di situ, dia juga membunuh dengan memasukkan emas ke mulut Nazi. Mereka berdua pergi dari gereja dan tak memperdulikan emas. Beberapa hari kemudian berita datang mengenai kematian Hitler. Dan perang pun telah berakhir. Lelaki tentara dan wanita itu berjumpa kembali dengan anak perempuannya satu-satunya. Baiklah, cukup sampai di sini karena ceritanya telah selesai. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya.